Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas unsur-unsur intrinsik prosa. Yang pertama ada tema. Jadi yang disebut dengan tema itu gambaran umum cerita atau pokok cerita. Nah, kita bisa melihat tema dengan cara melihat inti ceritanya membahas apa. Perhatikan contoh berikut. Sudah sekian lama aku hidup dalam kemaksiatan. Ingin aku bertaubat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sadar hidupku hanyalah untuk beribadah kepadanya. Nah, kita bisa mengetahui tema dari inti ceritanya. Dari penggalan cerita tersebut kita bisa lihat ada kata-kata bertaubat, mendekatkan diri, beribadah. Nah, itu bisa kita indikasi temanya adalah ketuhanan atau keagamaan. Jadi dari kata-kata yang sering muncul pun bisa kita ketahui tema cerita. Kemudian yang selanjutnya ada alur atau nama lainnya plot. Yang disebut dengan alur itu rangkaian peristiwa atau kejadian dalam cerita. Jadi nanti ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Tergantung dari keinginan si penulis cerita. Dan biasanya alur ini berkaitan dengan struktur cerita. Yang kita ketahui yang pertama ada orientasi atau bagian pengenalan, kemudian disusul rangkaian peristiwa, kemudian ada masalahnya, baik itu puncak masalah, kemudian juga yang terakhir ada resolusi atau ada penyelesaian masalah. Yang berikutnya ada tokoh dan penokohan. Jadi kedua hal ini tentunya berbeda. Kalau tokoh itu pemeran dalam cerita. Kemudian kalau penokohan watak yang dimiliki oleh pemeran dalam cerita. Dan untuk pemeran tidak harus selalu manusia dalam sebuah cerita. Bisa saja hewan atau benda-benda mati. Tergantung keinginan si penulis atau pengarang. Untuk pembagian tokoh ada antagonis, ada protagonis, dan ada tritagonis. Atau ada tokoh utama dan tokoh sampingan. Untuk yang antagonis ini tokoh yang menentang tokoh utama. Atau yang jahatnya lah bisa dibilang. Kemudian yang protagonis yang baiknya, yang mendukung. Kemudian kalau tritagonis ini tokoh sampingan. Kemudian contohnya setiap pagi Dodo rutin membantu ibunya membersihkan rumah. Nah, kita bisa mengetahui watak tokoh itu dari banyak hal ya, dari penulisnya langsung. Kemudian dari dialog tokoh, dari tingkah laku tokoh, dari pikiran tokoh. Nah, ini contohnya. Dodo rutin membantu ibunya membersihkan rumah. Nah, kita bisa mengetahui watak tokoh Dodo itu rajin. Kemudian ada latar atau setting. Jadi yang disebut dengan latar itu penggambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Tentunya setiap cerita punya latar. Hanya saja nanti ada yang latarnya itu digambarkan secara tersirat maupun tersurat. Jadi kita harus memahami dulu ceritanya. Contohnya, Gunung Merapi terlihat kembali memuntahkan awan panas seketika aku bangun dari mimpi. Untunglah itu hanya mimpi. Kubuka jendela kamar, kondisi masih gelap. Aku pun melanjutkan tidur. Nah, ini penggambaran tempat, waktu, dan suasananya mungkin tersirat. Jadi kita harus pahami dulu kira-kira tempatnya di mana. Nah, ada yang bilang itu di kamar ya, lebih spesifiknya karena ada kata kubuka jendela kamar. Kemudian untuk waktunya ini malam, bisa jadi menjelang subuh.
terbukti dari aku bangun dari mimpi burukku itu. Kemudian kondisi masih gelap. Nah, di sana mengindikasikan malam hari. Kemudian suasananya pun bisa kita ketahui, misal menegangkan. Dari mana? Dari Gunung Merapi terlihat kembali memuntahkan awan panas ketika aku bangun dari mimpi burukku itu. Nah, jadi penggambaran latar ini bisa tersirat maupun tersurat. Kalau tersurat langsung terlihat, ya. Jadi kita bisa mengetahui dari penggunaan kosakata. Kemudian ada sudut pandang. Jadi sudut pandang ini posisi penulis atau pengarang dalam cerita. Nah, jadi nanti dibagi ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Ciri-cirinya untuk sudut pandang orang pertama itu tokoh yang sering muncul itu tokoh aku, atau saya, atau gue, ya, atau aneh. Jadi kalau dalam cerita banyak muncul tokoh-tokoh aku namanya, atau saya. Nah, itu bisa dipastikan menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian, kalau dalam cerita banyak muncul tokoh Anda, kamu, dan sebagainya, itu bisa dipastikan tokoh yang digunakan sudut pandangnya orang kedua. Kemudian untuk orang ketiga, ciri-cirinya menggunakan tokoh dia, ia, atau menyebutkan langsung nama-nama tokohnya. Nah, nanti untuk sudut pandang ini, orang pertama dan orang ketiga ada pembagian lagi secara spesifiknya. Nah, ini perbedaannya. Orang pertama nanti dibagi dua, ada orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Persamaannya ya sama-sama menggunakan tokoh aku, baik yang utama maupun yang sampingan. Nah, hanya saja perbedaannya untuk orang pertama pelaku utama, tokoh akunya ini eksis diceritakan, dominan diceritakan. Contohnya kita bisa lihat, pagi ini aku masih diliputi bayang-bayang penyesalan. Kemudian masa mudaku hilang sudah. Masa muda ku habiskan untuk bermalas-malasan. Kini masa tua telah menanti. Nah, jadi dari penggalan tersebut kita bisa lihat aku dominan menceritakan tentang dirinya sendiri. Beda halnya untuk orang pertama pelaku sampingan. Memang tokoh aku muncul, tapi tokoh aku malah menceritakan tokoh lain. Jadi seolah-olah akunya tersampingkan. Makanya disebut orang pertama pelaku sampingan. Kita bisa lihat contohnya, subuh tadi aku melihat sosok perempuan berbaju putih. Sosok tersebut sedang duduk santai di dahan pohon besar. Sesekali perempuan itu menatapku, rambutnya panjang dan lurus seperti habis rebonding. Nah, jadi si aku bukan menceritakan dirinya atau dirinya sendiri, tapi malah menceritakan tokoh lain. Jadi yang lebih terlihat, lebih terasa itu tokoh lain, bukan si aku. Jadi si akunya tersampingkan, makanya disebut orang pertama pelaku sampingan. Kemudian untuk orang ketiga, nah ada pembagian lagi nanti. Ada orang ketiga yang serba tahu dan pengamat atau terbatas. Persamaannya sama-sama menggunakan tokoh dia, ia, atau langsung menyebutkan nama-nama tokohnya. Nah, perbedaannya untuk yang serba tahu ini, tokoh-tokoh yang diceritakan itu nanti diceritakan aktivitasnya, kemudian isi hatinya, isi pikirannya, wataknya, dan sebagainya. Contohnya kita lihat, pagi itu dia kembali murung. Dia masih saja memikirkan sahabatnya yang sudah lama pergi. Sesekali dia berteriak-teriak menyebut nama sahabatnya. Nah, kita lihat muncul tokoh dia. Dia diceritakan isi hatinya. Ya.
sedang murung, kemudian isi pikirannya diceritakan, memikirkan sahabatnya, kemudian juga diceritakan aktivitasnya, dia berteriak-teriak. Nah, itu seolah-olah si pencerita serba tahu tentang aktivitas, tentang isi pikiran, dan isi hati tokoh dia. Oleh karena itu disebutnya serba tahu. Karena serba tahu isi hati, pikiran, perasaan. Nah, bedakan dengan yang pengamat atau terbatas. Jadi tokoh dia atau nama-nama tokohnya hanya diceritakan aktivitasnya saja. Jadi kalau kalian membaca sebuah cerita, kok hanya aktivitasnya saja yang diceritakan, isi pikiran, isi hati tidak diketahui. Nah, itu bisa jadi menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas. Contohnya, pagi itu dia duduk di bawah pohon. Wajahnya menatap langit. Sesekali dia berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah langit. Nah, jadi kita tidak bisa mengetahui isi hatinya, isi pikirannya karena tidak digambarkan. Yang kita tahu hanya aktivitas. Duduk, menatap, berteriak-teriak. Nah, itu contoh dari sudut pandang orang ketiga pengamat atau terbatas. Nah, kalaupun diceritakan isi hati, pikiran, tetap terbatas hanya pada 1 atau 2 tokoh. Misal ada 10 tokoh dalam cerita. Nah, kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas, yang diceritakan isi hati, isi pikiran hanya terbatas pada 1 atau 2 tokoh. Tidak semua tokoh diceritakan isi hati, pikiran, perasaan, aktivitas gitu. Kalau semua tokoh diceritakan isi hatinya, pikirannya, aktivitasnya, nah itu disebut orang ketiga serba tahu. Itu dia perbedaannya untuk sudut pandang. Kemudian ada apa lagi dalam unsur intrinsik dari prosa? Nah, ada juga gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini memang lekat dengan karya sastra. Baik puisi, prosa maupun drama tentunya menggunakan gaya bahasa tertentu. Untuk apa menggunakan gaya bahasa? Jadi gaya bahasa ini digunakan untuk memberikan kesan. Bisa melebih-lebihkan, bisa menyindir, menegaskan, dan sebagainya. Contoh, misal, langkah kakinya menggemparkan bumi. Nah, kira-kira kesan apa yang timbul? Nah, kesan melebih-lebihkan. Kemudian wajahnya mengalihkan duniaku, ini pun sama, akan muncul kesan melebih-lebihkan. Daun itu melambai ke arahku. Nah, seolah-olah daunnya hidup. Bedakan dengan daun itu bergerak, kan biasa. Jadi majas ini ya yang digunakan dalam karya sastra menimbulkan kesan-kesan tertentu. Jadi gaya bahasa nanti ada majas, ada peribahasa, ada ungkapan. Kemudian dia adalah anak emas di keluarganya. Nah, tentunya ada anak emas di sana. Ya, majas, metafora. Nah, ini ada beberapa contoh majas yang sering digunakan atau sering muncul dalam prosa. Ya. Ada hiperbola, tadi yang melebih-lebihkan. Contohnya suaranya mengguncang dunia. Kemudian ada personifikasi. Ini pun sama, kerap muncul baik dalam prosa maupun puisi. Jadi memanusiakan benda. Jadi seolah-olah benda bertingkah laku seperti manusia. Contoh angin berbisik. Angin kan benda abstrak ya. Seolah-olah bisa berbisik, bertingkah laku seperti manusia. Kemudian tadi daun melambai-lambai, ombak berkejaran, bulan tersenyum. Itu contoh dari majas personifikasi. Ada juga metafora, ini majas perbandingan. Jadi dia membandingkan sesuatu tanpa menggunakan kata pembanding. Jadi tanpa menggunakan kata bagaikan, seperti, laksana. Langsung dia membandingkannya. Contoh, ibu adalah malaikat tak bersayap. Jadi tidak menggunakan kata pembanding.
Ada lagi ironi, ini majas sindiran. Jadi menyindir halus. Contoh, pagi sekali kamu datang sudah jam 11. Contoh ya. Kemudian ada majas simile. Dia membandingkan sesuatu dengan kata pembanding. Nah, ini dia yang membandingkan sesuatu menggunakan kata pembanding, bagaikan, laksana, seperti. Contohnya, kau bagaikan mentari, kau seperti rembulan. Itu contoh dari majas simile. Ada juga paradoks. Jadi menyatakan sesuatu yang berkebalikan. Contohnya, dia menangis di antara tertawaan banyak orang. Jadi kondisinya berkebalikan ya. Menangis tapi di antara tertawaan banyak orang. Jadi dua kondisi yang berlainan. Itu contoh dari majas. Memang ada banyak sebenarnya majas selain yang tertuang di sini, nanti bisa diulas di pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ada amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan penulis dalam cerita. Kemudian pesan tersebut pun bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Rata-rata memang semua cerita memiliki amanat atau pesan. Jadi penulis biasanya membuat cerita tentunya ingin menyampaikan sesuatu dari kejadian yang dialami tokoh, dari peristiwa, dari masalah yang dialami tokoh. Ada pesan biasanya yang ingin disampaikan penulis. Contohnya, Dodo akhirnya sadar bahwa selama ini sikapnya yang tak acuh kepada Didi dan teman-temannya membawanya dalam masalah besar. Nah, di sana bisa terlihat amanat yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang, bahwa kita harus peduli terhadap sesama. Ya, dari sikap Dodo yang tak acuh. Jadi tak acuh itu tidak peduli. Jadi baiknya kan kita peduli terhadap sesama. Itu dia contoh dari penggambaran amanat. Cukup sekian untuk unsur intrinsik dari prosa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.